Selamat malam Mas Haryanto. Selamat malam. Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Berapa hari sudah di Purwokerto? Sudah hampir 4 hari. Oh, 4 hari. Ya. Sebelum di Purwokerto di mana? Di Purwokerto juga, maksudnya di apa namanya? Tapi bukan di sini, di sana. Di mana? Di kotanya kemarin. Oh, di kotanya. Yang nyampe nginep pun sehari. Ini lagi pengembangan di mana sekarang? Hari ini saya ini berkembangan yang pertama itu di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Ya, Jabodetabek, meliputi ke arah Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Sekarang tapi sudah mulai masuk ke daerah Karawang. Oh, Karawang. Iya, Karawang. Sekarang full time ya di BBC ya? Full time. Full time ya, nggak ada kerjaan lain? Nggak ada kerjaan yang lain. Tapi istri, anak mendukung? Alhamdulillah sih mendukung. Mungkin kalau awal-awal sih mungkin istri tadinya nggak ngedukung. Cuman saya kasih pengarahan juga. Karena saya memang dari awal itu waktu kerja ya, kerja itu kadang-kadang juga ada satu menemukan titik kejenuhan. Tapi nggak nemuin tuh apa yang mau saya capai gitu kan. Karena memang stagnan di kalau di pekerjaan itu stagnan di pendidikan. Mau pernah waktu itu ada promosi tapi nggak bisa naik karena pendidikan saya cuman pas-pasan. Pas-pasan seperti itu. Jadi kayaknya saya sih lebih enak untuk berbisnis lagi nih seperti itu. Tapi apa ya, saya lagi nyari. Ya ketemulah ketemu Pak Hendra, saya diajak ke Solo gitu. Bisa diajak Solo, wah ini keren, saya bilang ini. Bisnis ini yang saya temuin BBC ini keren. Jadi saya coba untuk memahami apa bedanya dengan bisnis yang kemarin, multi level lain. Saya menemukan satu titik yang wah ini kayaknya berbeda dengan multi level lain. Karena yang sudah saya lihat di multi level lain tuh kita sudah berusaha keras nih untuk dapatkan income, tapi begitu income itu sudah didapat habis untuk operasional dan habis juga untuk acara-acara. Akhirnya ya sudah habis begitu aja dan zero lagi, nol lagi, kembali lagi ke nol lagi gitu. Jadi di situ mulai saya bilang, tapi saya dari awal itu memang rindu dengan karena saya beberapa kali ikut multi level ya, rindu dengan untuk berbisnis di multi level marketing. Jadi akhirnya saya bisa meyakinkan istri untuk memberikan arahan bahwa ini multi level ini berbeda dengan multi level yang pernah saya jalankan gitu sih. Sudah berapa bulan di BBC total sampai sekarang? Kalau total sekarang hampir setahun kayaknya. Setahun ya? Iya, karena saya mulai waktu itu di November pertengahan, waktu itu masih kerja. Tapi saya izin untuk ke Solo dan ya alhamdulillah sih. Ya, hari ini November lagi nih, berarti sudah 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun persis. Luar biasa. Sudah eksekutif ya? Eksekutif, alhamdulillah. Mendekati master leader? Alhamdulillah mendekati master leader. Gitu. Luar biasa. Oke, Mas Ato nih, Iya. Mas Haryanto, kita panggilannya Ato ya. Iya. Rata-rata ngomongnya Ato. Iya, kan? Jadi sering kita lebih enak dipanggil Ato kan gitu. Nah, Ato nih. Jadi hari ini kan ada sesi coaching dengan saya nih. Coaching itu adalah sebuah konsep. Saya hanya nanya-nanya saja nanti. Saya hanya memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu tujuannya adalah untuk membuka sudut pandang Mas Ato supaya lebih lebar. Iya. Dari apa yang sebenarnya sudah ada di diri Mas Ato tapi selama ini belum keluar. Nah, dan nanti sesinya hanya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Kita ada 6 sesi. Ini sesi pertama selama 6 bulan. Nanti setiap bulan kita akan coaching seperti ini. Bisa melalui Zoom atau bisa ketemu langsung. Enaknya yang seperti mana gitu. Nah, nanti di bulan depan juga ada coaching lagi dengan saya. Nah, untuk sesi coaching ini sifatnya rahasia. Tapi kalau semama nanti saya akan tayangan di YouTube, tergantung persetujuan dari Mas Ato ini. Kalau Ato bilang enggak, ya enggak. Kalau Ato bilang oke, tayangkan, kita tayangkan gitu. Nah, di sesi coaching hari ini, apa yang menurut Mas Ato ingin dibicarakan dengan saya hari ini? Ya sebenarnya sih pengen banget saya rahasia-rahasia suksesnya dari Pak Sai gitu loh. Jadi kalau kemarin saya hanya sekedar mengikuti arahan para leader gitu ya. Tapi kok hanya sekedar dapat sih memang filenya di sampai eksekutif. Tapi kan sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk itu gitu, tapi ada tujuan lain yang sebenarnya pengen sekali selain membahagiakan orang keluarga, tapi juga bisa membahagiakan orang lain gitu. Itu sih pengennya sampai ke sana tuh. Jadi saya pengen banget ikut multi level marketing ini bukan hanya sekedar melulu uang, tapi ada sesuatu yang bisa
saya buat itu menjadi kebanggaan untuk keluarga dan juga kebanggaan untuk orang lain gitu. Itu sih yang pengen saya coba bahas sih, bagaimana untuk sampai ke level bisa orang lain itu melihat, terutama keluarga ya, melihat saya itu bahwa itu kalau ibarat ayah ya ayah sesungguhnya gitu loh. Dan kalau memang untuk jadi leader yang betul-betul leader yang bisa bisa membantu member-membernya gitu. Itu sih. Berarti intinya pengen sukses hakiki lah ya. Hakiki lah ya. Sukses yang sesungguhnya, artinya sukses mulia, sukses hakiki, dimana ketika sukses itu kan berarti mencapai apapun yang kita inginkan dan kemudian menjadi mulia itu karena dengan sukses kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Dan kemudian kita juga bisa membawa keluarga kita sampai di posisi terbaik, anak-anak kita. Betul. Dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira seberapa penting agenda ini tentang sukses hakiki yang ingin diharapkan oleh atau ini seberapa penting topik pembicaraan ini buat? Sangat penting ya. Sangat penting. Nah, jadi nanti di sesi akhir Mas atau pengen mendapatkan coaching bagaimana caranya saya menjadi orang yang sukses mulia lah intinya gitu ya. Nah, oke Ato. Mengapa Mas Ato ini menginginkan menjadi orang yang sukses mulia? Kenapa itu? Yang pertama sih pastinya kalau kita yang disebut dengan sukses mulia itu ya saya ngerasa itu ya kalau di keluarga ini ya masih banyak yang mengucilkan. Contoh yang mengucilkan gini. Karena saya senang dengan bisnis multi level marketing, kadang-kadang setelah ngikutin multi level marketing memang belum ada hasil gitu kan. Sehingga jangan orang lain, keluarga saja bilang multi level lagi gitu aja. Jadi sesuatu yang saya bilang loh, bisnis multi level ini bagus, saya bilang gitu. Tapi kok saya sendiri belum mampu ngambil kesuksesan itu gitu. Sehingga saya kepengen banget gitu untuk sukses baik secara finansial maupun bisa membantu orang lain gitu. Jadi ada sesuatu keinginan kuat untuk meraih kesuksesan sehingga bisa dibanggakan oleh keluarga dan orang yang member-member di bawah kita. Jadi memang keinginan itu menjadi sangat urgent ya, karena itu tadi ya yang melatar belakangnya hal-hal seperti itu. Nah, apa maknanya nih bagi Ato dan orang lain tentang sukses mulia nih? Maknanya seperti apa, Pak? Pastinya ya, kalau makna sukses itu kan salah satunya kita baik dari material maupun non material itu kita tercukupi ya, baik dari diri kita ini baik secara finansial maupun non finansial itu tercukupi. Sehingga kalau saya itu ngerasa kalau kita sudah bisa baik finansial maupun non finansial, artinya entah ilmu atau mungkin juga pendidikan kita, upgrade keilmuan kita sudah mulai naik, bahkan juga finansial kita naik, sehingga kita bisa banyak membantu orang gitu sih. Dan memang itu keinginan saya yang kuat untuk membantu semua orang, terutama keluarga. Itu sih, Pak. Jadi ketika ingin membantu orang, terutama keluarga ya, itu menurut Ato nih, seberapa penting bagi Ato keinginan membantu orang itu, seberapa penting menurut Ato? Membantu keluarga dan membantu orang lain sangat penting, sangat penting buat saya. Karena dengan sangat pentingnya membantu orang lain tuh banyak di antara, jangankan orang lain, di antara keluarga saya sendiri ya, sebutnya memang orang lain tapi masih ada tali ikatan keluarga. Masih banyak yang harus dibantu, baik secara finansial maupun non finansial, baik secara material maupun non material. Sehingga saya kepengen sekali kalau ketika saya bisa mewujudkan itu tuh ada satu kebanggaan yang luar biasa, sehingga bahwa Anto yang dulu tuh bukan Anto yang gitu gitu, tapi bisa membuktikan ini loh, aku tuh bisa loh gitu loh, apa bisa bantu orang lain gitu. Karena itu sebuah cita-cita. Memang sampai hari ini saya belum menemukan itu, baik di waktu itu saya pernah multi level, terus multi levelnya katakanlah gagal gitu ya, terus saya masuk lagi kerja, di kerja pun saya nggak bisa bantu orang, walaupun
ya ala kadarnya saya bisa bantu. Misalnya ada orang waktu itu supervisor pengen bantu orang masuk kerja ke bareng-bareng saya, udah kalau memang bisa dan mampu ayo kerja bareng-bareng. Paling sampai situ, tapi hanya 1-2 orang saja yang bisa kita bantu, nggak bisa banyak kalau di pekerjaan yang saya dulu. Tapi kalau saya lihat di multi level marketing bakal banyak bantu orang gitu. Baik saya bilang dari secara finansial maupun non finansial gitu. Itu sih. Apa rasanya Mas Anto kalau Mas Anto kemudian terbukti bisa membantu orang, itu rasanya seperti apa? Yang pertama rasa syukur gitu. Saya alhamdulillah bisa dapat banyak bantu orang. Kalau bisa banyak bantu orang itu berkah buat saya. Berkah. Iya, berkah banget. Karena kenapa? Berkah. Semakin saya bisa membantu orang, semakin kayaknya tabungan gitu. Ada tabungan yang bisa saya tabung. Karena kan tadi hidup kita hanya ya paling berapa tahun ya, 60, 70, 80 paling hebat itu. Tapi dengan banyak mengorbankan amal yang banyak, membantu banyak orang, wah luar biasa. Buat saya amazing lah gitu. Sangat luar biasa. Jika ini tercapai, Mas atau ini kemudian menjadi orang yang sangat sukses mulia dan bisa membantu orang lain, jika tercapai, apa yang ingin Mas Ato katakan terhadap diri Anda sendiri nih, diri Mas Ato? Saya akan bilang, yang pertama, inilah makhluk Tuhan yang sempurna. Dan saya bilang juga pada diri saya bahwa Anto itu bukan orang yang biasa. Karena saya tahu kita dilahirkan itu dengan perjuangan gitu. Bahkan di dalam rahim itu kita seorang pemenang. Maka kita membuktikan ketika sudah ada di dunia ini. Nah itu yang saya rasakan luar biasa sih gitu. Jadi nanti dengan menjadi master leader dan lain sebagainya ya, sukses di multi level marketing ini, kemudian hidupnya jauh lebih baik, kan otomatis bisa membantu orang lain. Iya, betul. Kemudian ketika contoh begini, ini satu kasus ya, ternyata Ato berhasil mencetak orang sukses, orang berhasil dia gara-gara Mas Ato sukses. Tapi kemudian orang itu tidak menghargai Ato, cuek, nggak ada penghargaan sama sekali. Bahkan kadang-kadang jelek-jelekin kita. Apa yang Mas Ato rasakan? Secara manusiawi pastilah ya, kita pernah berusaha untuk membantu. Manusiawi ya manusia, manusia. pasti ada, karena manusia ada kan, gitu. Ya. Tapi kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, bahwa setiap orang tidak bisa dipaksakan. Tapi ya kita hanya bisa mengarahkan dan mengarahkan. Kalau memang masih bisa diarahkan ya terus kita arahkan gitu. Tapi kalau nggak bisa diarahkan ya mau bilang apa lagi kan gitu. Karena kita sama-sama manusia yang punya pendirian masing-masing. Tapi saya akan tetap bersyukur karena sudah membuktikan bahwa apa yang bisa saya buat untuk orang lain dan mereka sukses itu satu kebanggaan, satu poin buat saya. Walaupun kedepannya entah dia menghargai atau tidak itu bukan jadi masalah buat saya. Karena poin yang terpenting adalah bagaimana caranya membuat orang-orang di bawah kita sukses, itu aja sih. Kalau ternyata mereka nggak suka ya sudah lah gitu lah. Karena yang penting kita sudah bantu. Yang gitu. kita sudah bantu dengan secara maksimal. Dan nanti biar Tuhan yang menilai. Biar Tuhan yang menilai. Ya. Karena tugasnya Ato tuh prinsipnya saya niat mau bantu orang untuk sukses. Masalah dia mau nilai baik, nilai buruk urusan dia. Ya. Nah, yang penting Tuhan sudah menilai apa yang Ato lakukan. Betul. Nah, kira-kira Ato ini kan sudah bincang-bincang panjang sampai di posisi sekarang ini. 15 menit pertama kita ngobrol, apa yang Mas Ato rasakan sekarang? Ya, ada yang sesuatu yang diungkapkan ya buat saya. Diungkapkan. Plong itu ya, rasa pertama sih plong. Tapi masih penasaran sebenarnya sih. Masih penasaran, ini pengennya gali apa sih sebenarnya apa yang yang bisa kita buat lebih itu supaya kalau bahasa suksesnya lebih cepat gitu kan gitu. Karena saya lihat Pak Sai luar biasa untuk sukses di BBC dan tahapannya banyak gitu ya. Saya lihat bertahun-tahun. Tapi saya juga pengen tahu karena secara umur ini setuaan saya gitu kan. Tapi kok ke amazingnya kok jauh gitu loh. Itu yang saya pengen ngerti gitu loh tentang cara pencapaian yang luar biasa dari Pak Sai gitu sih. Oke. Sekarang kita bicara targetnya sukses mulia. Iya. Sukses luar biasa sehingga bisa bermanfaat buat banyak orang. Bisa membantu keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau andai kata hari ini atau menjadi orang sangat sukses nih, hari ini tercapai tuh lah katakanlah kita bayangkan hari ini atau bisa mencapai posisi itu, sukses mulia,
terus menjadi direktur di BBC dengan penghasilan ratusan juta, miliaran. Yes. Sampai semuanya hari ini, atau bayangkan sampai apa yang Aato lihat tentang diri Aato ketika sampai di sana? Iya, saya bilang tadi, saya melihat bahwa sesungguhnya yang di dunia itu pasti bisa dicapai, Ya. gitu kan. Dengan sesuatu yang tekad yang kuat, tekad bulat, dan kita mau belajar gitu. Dan saya ngelihat ketika saya sudah sukses di posisi tersebut, artinya ini sesuatu membuktikan. Saya bilang tadi, Pembuktian. kalau dibuktikan bahwa diri kita tuh pasti bisa semua gitu. Hanya saja kan tinggal tunggu waktu, dan kita tetap mau belajar, terus belajar dan terus belajar itu. Sehingga kita tahu rahasia-rahasia suksesnya, dan pasti kita akan mencapai dengan apa yang kita impikan gitu. Dan saya ngelihat ya ada sesuatu yang buat diri saya, ada kebanggaan buat diri saya untuk keluarga dan orang yang yang sudah saya sukseskan di bawah gitu. Terus rasanya gimana? Luar biasa sih. Amazing ya? Amazing. Luar biasa. Rasa luar biasa gitu. Jadi Apa yang Aato dengar sekarang? ya Ketika sukses, jadi orang sukses, apa yang pengen Aato dengar dari orang-orang yang sudah Aato bantu, dari keluarga, dari anak, dari istri, dari lingkungan? Apa yang Aato dengar hari ini? pastinya Yang positif. positif. Yang pastinya di keluarga saya akan jadi orang yang mungkin dielukan oleh istri, karena istri adalah pasangan hidup yang selalu menyertai saya. Dia akan bilang, ya sudah dibuktikan oleh kamu seorang suami dan seorang ayah yang membuktikan sukses bukan hanya omong doang gitu. Karena selama ini kan suruh gitu kan, gitu. Belum capai nih gitu kan. Dan juga pastinya orang-orang yang di bawah akan bilang, you are the great leader. Benar-benar dibuktikan itu. Bahkan orang-orang di bawah yang sudah saya angkat pun akan bilang terima kasih dengan apa yang telah pencapaian yang telah tercapai. Itu sih yang saya lihat ketika posisi itu sudah ada. Pastinya juga rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa akan selalu saya terus memandangkan bahwa memang ya kita makhluk Tuhan yang selalu harus bersyukur dengan pencapaian kita. Target terdekatnya apa nih? Target terdekat? Master leader. Master leader. Yes. Penting ya jadi master leader ini. Penting karena ada sesuatu yang harus saya capai. Apa yang mendorong Mas Aato pengen jadi master Utang leader? saya banyak. Utangnya banyak. Yes. Utang saya Berapa banyak. utang? Utang saya lebih dari 45 juta. Oh, saya pikir 45 miliar. Tapi hari ini mungkin pada kayak masa kecil, tapi bagi saya besar. Harus saya capai. Oh, jadi dorongan itulah yang membuat. Ya, dorongan. Nanti kan ketika ini kan sudah merasakan kebahagiaan, tadi sudah saya ajak berpikir untuk Mas Aato mencapai kesuksesan hakiki, dan target awalnya adalah bagaimana menjadi seorang master leader. Yes. Ketika menjadi seorang master leader, otomatis hutang terbayar. Ya. Dan kemudian kan istri juga bangga, anak saudara teman downline juga bangga kan. Yes. Nah, karena otomatis kebahagiaan itu kan nggak mau hilang begitu saja. Iya. Rasanya kan bahagia, happy. Iya. Gimana sih rasanya plong menyelesaikan utang kan luar biasa. Luar biasa. Nah, itu kan kebahagiaan yang nggak boleh hilang. Tuh. Nah, sudah tergambar di kepala kita. Karena di situ nanti ada apa namanya tangisan-tangisan anak kita, istri kita yang betul-betul kemudian dia akan bilang bahwa Aato ini adalah suami dan bapak terbaik dan upline terbaik buat downline-downline-nya kan begitu. Betul. Ada satu yang luar biasa. Nah, hal-hal itu kan nggak boleh hilang begitu saja. Iya. Yang saya tanyakan adalah kapan nih Aato ingin mewujudkan impian itu supaya Aato segera melihat tangisan kebahagiaan anak Target saya istri. Januari 2023. Awal untuk target terdekat ini, Target terdekat. menjadi seorang master leader. Master leader. Supaya nanti di bulan Desember Ya. bisa bawa mobil baru, Yes. bawa anak istri, Yes. atau naik panggung. Yes. Ya, keren ya. Keren. Jadi betul-betul Januari ini menjadi bulan sakral untuk Aato. Ya. Dan ini menjadi suatu yang penting momentumnya. Nah, sekarang apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Aato? Ya, pastinya yang pertama adalah perbaikan diri ya. Karena bagaimanapun saya harus mengukur diri. Terjadinya utang, saya bilang tadi, pasti ada sesuatu yang salah dengan saya. Walaupun saya paham kebutuhan harus terbayarkan.
Tapi tetap untuk pencapaian ke sana, perbaikan diri harus saya lakukan, selalu saya lakukan, dan upgrade keilmuan juga saya harus lakukan. Oke. Setelah itu saya mau coba, karena ini sistem multi level marketing, kita harus, ketika kita mau sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Saya punya target, di bawah saya ini ada beberapa orang star leader yang mau akan executive leader. Yes. Jadi saya punya target ada 3 orang yang akan jadi executive leader dan ada 6 orang jadi star leader. Nah, ini target saya di bulan Desember ini harus tercapai semua mereka. Karena pencapaian mereka itu mendongkrak saya untuk jadi master leader. Nah, itu yang saya mau coba di awal dengan perbaikan diri, muhasabah diri, lalu apa saja yang mau saya lakukan. Saya capai target itu dengan cara teman-teman yang di bawah saya itu harus naik panggung juga. Itu sih yang saya lihat kayak pasti tercapai. Ya, berarti sekarang kalau di posisi sekarang udah berapa persen untuk sampai ke sana? Kalau posisi sekarang masih 60%. 60%. Iya. Optimis lah ya. Optimis masih 60%. Kira-kira kekuatan apa nih yang hari ini merasa pede untuk sampai ke sana? Kekuatan apa yang mendorong nih? Kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Ato? Yang pertama saya pede. Pede. Ya, pede banget. Percaya diri lah. Percaya diri banget. Karena saya ngelihat ketika saya coba ngobrol dengan satu persatu teman-teman yang ada di bawah saya, yang under saya gitu maksudnya, member saya, mereka tuh ketika diarahkan diarahkan untuk pencapaian tersebut. Hanya saja memang nggak semuanya gitu, nggak semuanya karena pikirannya kan beda-beda gitu. Tapi yang merapat, yang mau, ya itu yang saya bantu. Seperti itu, karena kita kan harus fokus dengan target kita. Nah, terus tadi diri sendiri, yang kedua kekuatan tim. Ya, kekuatan tim ini ada beberapa tim saya yang di bawah under saya itu, baik tim A maupun tim B ini masing-masing punya power walaupun berbeda. Yang satu adalah power team, yang satu lagi adalah personal. Nah, yang power team ini kita kasih kekuatan personal supaya klub personal and team gitu. Yang personal ini saya bikin yang personal jadi bikin tim lagi, sehingga kekuatan itu klub menjadi kanan kiri bisa mendongkrak pencapaian saya. Itu sih yang saya lihat sih, ya pede dulu lah. Pede lah ya. Jadi langkah-langkahan sudah tadi. Ya. Langkah-langkahnya sudah digambarkan tadi. Bagus banget. Kemudian yang kedua, kekuatan juga sudah, peta kekuatan sudah kelihatan juga dari pribadi, dari tim. Ini akan dimulai dari mana sekarang? Saya dimulai ya pasti perbaikan diri ya. Ya, saya akan coba muhasabah dengan apa yang saya pernah lakukan dulu, dan sehingga banyak utang-utangnya tadi. Ini saya stop sehingga muhasabah itu yang pertama. Tentunya muhasabah diri ini jadi satu langkah awal buat saya untuk coba untuk mencapai kesuksesan tadi. Dan terus problem-problem yang pertama itu tadi, setelah muhasabah diri, lalu yang pastinya problem kedua adalah tim saya sendiri, adalah bagaimana caranya kalau tim-tim ini saya coba untuk menyelaraskan dan menyamakan frekuensi dengan saya, supaya gimana caranya untuk sama-sama untuk pencapaian tadi. Oke. Seperti itu. Nah, atau tadi kan sudah disebutkan ada dorongan untuk sukses mulia. Kemudian ada hal yang membuat sukses mulia itu kenapa? Karena ingin bermanfaat buat banyak orang. Nah, pastinya yang namanya suatu tujuan kan pasti ada hambatan. Betul. Kira-kira hambatan apa yang akan dihadapi oleh Ato nih? Hambatan apa? Yang pasti hambatan yang pertama saya bilang tadi, diri saya sendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang apa yang pernah saya lakukan dulu adalah hal-hal yang negatif ini harus saya buang gitu. Karena itu akan salah satu menjadi hambatan kesuksesan saya. Nah, saya tentunya dengan cara muhasabah tadi selalu untuk belajar, terus belajar memperbaiki diri. Yang kedua, dengan hambatan-hambatan yang kedua itu tadi, yaitu dari tim ya. Pastinya tim juga tidak sama dengan saya pemikirannya, baik pikiran atau otaknya itu pasti nggak sama. Tapi saya mencoba untuk head-head yang ada di under di bawah saya itu yang sama, yang mau dibantu, yang mau satu frekuensi dengan saya. Sehingga saya akan tularkan bagaimana caranya menjadi seorang eksekutif ya, bagaimana caranya supaya mereka juga
dengan pencapaian mereka itu bisa tercapai. Ya, oke. Itu baik dari grup A dan grup B ini supaya dua-duanya berhasil sehingga mendongkrak untuk pencapaian saya nantinya. Nah, dari dua hambatan tadi, peluang mana yang terbesar untuk bisa menjadi menghambat Paling besar adalah diri sendiri. diri sendiri? Iya, itu pastinya. Oke, kalau itu jadi hambatan, apa yang akan dilakukan Aato untuk bagaimana hambatan itu terselesaikan sehingga di bulan Januari ini tadi targetnya tercapai? Yang pertama adalah tadi saya akan selalu belajar, akan selalu mengkoreksi diri sendiri atau mengintrospeksi diri sendiri. Kira-kira apa-apa saja yang membuat saya itu baik itu down maupun tidak mencapai target gitu. Dengan cara saya mencoba untuk terus mengupgrade keilmuan saya, terus belajar bagaimana caranya supaya bisa mengatasi hal-hal yang membuat hambatan pada diri saya sendiri. Oke. Nah, sekarang kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Aato untuk di bulan Januari ini mencapai tujuan tersebut? Dukungan apa? Yang pertama adalah dari keluarga, istri dan anak-anak saya. Itu adalah dukungan yang terbesar yang membuat saya dorongan terbesar untuk pencapaian saya di bulan Januari. Yang kedua adalah dukungan saya untuk selalu mengupgrade diri, selalu belajar sehingga saya tahu mana-mana saja yang bermasalah dalam diri saya. Itu sih yang akan saya lakukan, selalu untuk belajar dan belajar. Seperti itu. Oke, sekarang tadi sudah panjang banget ini, panjang lebar. Nah, saya ingin Aato ini untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi di bulan Januari menjadi master leader, tahapan-tahapan menjadi sukses mulia ini sehingga jadi bermanfaat buat banyak orang. Saya pengen tahu 3 prioritas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. 3 prioritasnya atau apa? Pertama? Yang pertama adalah upgrade diri. Upgrade diri yang Ya, pertama. itu yang pertama. Saya harus selalu mengupgrade keilmuan saya, sehingga itu mendukung saya untuk melakukan untuk mendukung pencapaian saya. Yang kedua adalah saya akan selalu mencoba mengcoaching untuk tim saya. Ya, bagaimana caranya apa yang saya sudah terima dari upgrade ilmu tadi akan saya tularkan pada mereka. Sehingga mereka juga paham bahwa bagaimana caranya untuk mencapai pencapaian mereka masing-masing, dan itu akan membuat saya dan tim saya juga sama-sama mencapai target. Yang ketiga selalu evaluasi tim dan diri saya sendiri. Selalu mencari kira-kira apa saja yang bisa membuat pencapaian itu lebih cepat dan apa saja yang membuat pencapaian itu terhambat. Sehingga selalu mencapai yang sesuatu yang baik kita ambil, sesuatu yang buruk kita buang. Apa ukuran keberhasilannya nanti? Ukuran keberhasilan yang pertama ada yang secara target utama yang pada diri saya sendiri adalah pencapaian secara yang tadi saya sebutkan di list adalah master leader. Pencapaian yang pertama itu. Yang kedua juga saya ingin mengajak orang-orang yang di bawah saya juga mencapai target-target mereka. Ada yang saya bilang tadi ada 3 orang yang siap jadi executive leader, ada 6 orang yang siap jadi star leader. Yang itu akan jadi mendukung saya menjadi master leader. Oke, luar biasa atau nih sudah 30 menitan kita ngobrol dari tadi ya. Nah, dari pembicaraan yang singkat ini kurang lebih 30 menit, apa yang hari ini Aato rasakan dan apa yang Aato dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya rasakan dulu ya. Saya merasa ada sesuatu yang saya keluarkan, baik itu unek-unek. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya rasakan ada sesuatu yang baru yang saya lihat pada diri saya, hal-hal apa yang saya harus lakukan. Itu sih yang saya rasakan. Baru itu yang saya lihat sih. Secara energi lebih positif nggak? Secara energi lebih positif. Lebih positif ya. Nah, terus penting nggak coaching begini untuk tim Aato? Pastinya penting banget. Pastinya penting banget. Nah, siapa yang mau direferensikan untuk ikut coaching seperti ini selanjutnya? Timnya Aato gitu.
Yang pertama ada star leader saya, Abdillah Septiansa di bawah. Yang kedua upline-nya itu Leo Adiguno. Dan yang ketiga cross line-nya itu Bung Bernat. Iya, Bung Bernat. Ini saya lihat mereka sebenarnya punya potensi, hanya belum melihat kekuatan mereka masing-masing. Oke, Ato, terima kasih banyak. Jadi tadi saya melihat dari pembicaraan yang panjang ini bahwa menurut Ato memang itu juga sejalan dengan pikiran saya. Bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kita membantu kesuksesan orang lain. Yes. Jadi kalau kita pengen sukses jauh lebih besar, maka utamakan adalah kepentingan banyak orang dulu. Yes. Karena kepentingan banyak orang adalah jalan Tuhan. Dimana ketika kita pun sukses membantu orang lain, pasti Tuhan akan membantu kita. Ya. Oke, Ato, terima kasih untuk sesi coaching hari ini. Baik. Ini sesi pertama, nanti kita akan lanjut sesi kedua bulan depan. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti 6 bulan ke depan kita akan melihat perubahan Ato yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sukses. Sukses mulia.